Halo, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya, Anggia Eboni. Saat ini masih tengah berlangsung pawai atlet Olimpiade Paris 2024 yang diarak mulai dari kantor Kemenpora hingga menuju ke Istana Negara dan nantinya akan disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo. Kami akan ajak Anda pemirsa untuk langsung bergabung bersama rekan kami Shena Damayana yang saat ini berkesempatan untuk mengikuti iring-iringan ataupun pawai menggunakan bus terbuka bersama setidaknya ada 3 atlet peraih medali. Shena, bagaimana perjalanan menuju ke istana? Ya pemirsa, memang terlihat situasi terkini dari bis iring-iringan pahlawan Olimpiade Paris 2024 ini masih menyapa warga Jakarta dengan cuacanya juga yang cerah, dan kita lihat di depan sana banyak sekali atlet ini yang menyapa para masyarakat khususnya kota Jakarta, serta juga ada CDM yaitu Pak Anin Diabakri yang menemani dan juga terus mendampingi para atlet untuk bisa berlaga serta juga kembali pulang ke Indonesia. Kita akan segera berbincang dengan Bapak Dito Aryo Tejo, yaitu Menteri Menpora. Tapi memang masih euforia ini masih sangat kental sekali, masih sangat asik sekali, membuat memang kami masih sedikit sulit untuk bisa menemukan Pak Dito Aryo Tejo ini. Nah, pemirsa juga setelah nanti masuk ke istana kepresidenan, dikabarkan memang bonus-bonus dari para atlet yang mendapatkan medali ini akan diberikan secara langsung di sana tentunya oleh Presiden Joko Widodo. Dan sekarang kita akan mencari kira-kira siapa yang bisa menjelaskan perasaannya tentang euforia pada hari ini tentunya. Ya pemirsa, memang seluruh pihak-pihak terkait termasuk Yeni Wahid dan juga Dito Aryo Tejo ini sedang ada di paling depan bis, membuat kami sulit untuk mewawancarai dan juga menanyakan bagaimana perasaannya ketika memenangkan atau membawa pulang 2 medali emas serta juga 1 medali perunggu. Nah, kita akan mencoba pemirsa untuk bisa langsung mewawancarai Dito Aryo Tejo. Oke, jalan Rebi, perlahan Rebi. Ya, pemirsa. Kami masih mencoba untuk mendekati Pak Dito Aryo Tejo, tetapi kami tadi pun sempat mendapatkan pesan dari Pak Anin Diabakri di mana ia sangat bangga sekali atas segala pencapaian dari timnas Indonesia yang membawa pulang 2 medali emas serta juga 1 medali perunggu. Ya, kita lihat Pak Dito ini sedang berfoto-foto bersama para atlet. Dan Pak Dito, Pak, selamat pagi Pak. Pagi. Gimana kabarnya Pak? Baik. Kemarin ini gimana nih? Kan udah berhasil dapat 2 medali emas serta juga 1 medali perunggu dengan pemecahan. Ini kantornya Pak Prabowo. Dengan memecahkan rekor dunia baru nih Pak. Ini gimana perasaannya Pak? Sangat bahagia nih, yang penting atlet juga pada happy semuanya. Mungkin ada pesan-pesannya Pak terhadap Olimpiade yang nanti akan bergulir. Saya ingin memberikan pesan, ini Olimpik di Paris bisa dilihat bagaimana kita fokus mendorong cabang olahraga memiliki potensi, dan ke depan kami yakin niat dan ambisi pemerintah peringkat naik dan penambah medali yang paling penting adalah pemerataan cabang olahraga. Jadi semua cabang olahraga memiliki potensi di Olimpiade. Ayo kita berpadu kolaborasi menyiapkan Olimpiade Paris 2028. Untuk rencananya di Istana Negara ini akan dilaksanakan apa aja nih kegiatannya? Ini akan diterima Presiden dan akan diberikan bonus oleh Bapak Presiden. Langsung bonusnya hari ini? Langsung hari ini. Oke, terima kasih Pak Dito. Nah, pemirsa, pernyataan tersebut membuktikan bahwa perhatiannya pemerintah Republik Indonesia terhadap para atlet yang telah mengharumkan nama Republik Indonesia, tentunya dengan dibuktikannya yaitu bonus yang langsung diberikan pada hari ini juga atau saat ini juga di Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Demikian. Baik, Shena, selain 3 atlet peraih medali, apakah ada juga atlet-atlet dari cabang olahraga lain yang turut ikut pawai menuju ke istana hari ini? Siapa saja yang diundang Presiden Joko Widodo?
Ya, memang tadi di gedung Menpora sempat ada beberapa atlet lainnya yang juga ikut mengikuti rombongan dari ketiga atlet yang meraih medali ini. Contoh tadi seperti ada Eko Yulianto, yaitu atlet angkat besi yang kemarin juga sempat berangkat ke Olimpiade Paris 2024, tapi memang masih belum beruntung untuk bisa mendapatkan medali. Tetapi ikut datang dan juga ikut mendukung teman-temannya yang tentunya mendapatkan medali pada hari ini. Demikian. Baik, Shaina, tadi Anda menyebut bahwa Ketua Umum PBFPTI, Yeni Wahid, ini juga turut serta ikut dalam bus arak-arakan. Mungkin Anda bisa mewawancari secara langsung dan mengajak kami, pemirsa, juga untuk berbincang langsung dengan Yeni Wahid. Ya pemirsa, saya akan mengajak Anda langsung untuk bisa berbicara dengan Ibu Yeni Wahid yang sepertinya sedang ada di depan untuk menikmati euforia kemenangan dari peraih medali. Ya, memang kami masih mencoba untuk bisa mengajak Ibu Yeni Wahid berbincang di bis ini, pemirsa. Mungkin butuh waktu sebentar lagi untuk saya bisa mengajak Ibu Yeni Wahid berbincang, pemirsa. Bu Yeni Wahid. Ibu wawancara sebentar Bu, TV One ya Bu. Oke, yaudah ini kita. Ya, memang ini masih mengajak foto-foto bersama sebelum. Halo Mbak Yeni Wahid. Ya ini zoom gua out ya. Ini saya zoom out ya. Ya, masih berfoto juga pemirsa. Tentunya di sini banyak sekali masyarakat yang tidak ingin melewatkan situasi atau momen-momen kemenangan dari Olimpiade Paris 2024. Nah, sebentar lagi kita akan langsung mengajak Ibu Yeni Wahid. Bu Yeni. Bu, izin diwawancara dulu sebentar ya Bu ya. TV One Bu. Salam olahraga. Ya, Bu Yeni, gimana nih perasaannya? Tolong dijelaskan. Perasaan saya pastinya sangat gembira sekali tentunya untuk para atlet yang telah menyumbangkan medali emas maupun yang telah berpartisipasi dan perunggu serta yang telah berpartisipasi dalam Olimpiade. Saya bahagia sekali dengan achievement mereka, dengan prestasi yang telah mereka persembahkan untuk Indonesia dan kemudian membuat Indonesia naik peringkatnya ya secara total peringkat Olimpiade. Jadi buat saya ini adalah momen yang bersejarah dan sangat manis sekali karena bertepatan dengan hari kemerdekaan RI yang ke-79. Nah, kalau dihitung-hitung catatan waktunya Fredrik ketika dijumlahkan angkanya adalah 79. Jadi ini tentu ini adalah kado manis untuk Indonesia. Tentunya juga ini adalah pertandingan cabur angkat tebing, maksud kami panjat tebing ini adalah yang pertama ya di Olimpiade Paris. Gimana nih, mungkin ada rasa yang lebih spesial mungkin ya karena ini pertama kali diselenggarakan. Betul, ini pertama kali diselenggarakan dan terus terang Indonesia juga ikut punya andil dalam melobi Komite Olimpiade Dunia agar cabang olahraga panjat tebing bisa dipertandingkan di Olimpiade. Jadi beberapa tahun yang lalu ya yang memperjuangkan adalah rekan-rekan kita sendiri, pengurus Federasi Panjat Tebing di Indonesia beberapa kepengurusan yang lalu dan pada akhirnya ini kembali lagi kita bisa mengirimkan mereka kebahagiaan yang luar biasa. Dari target saat latihan, bagaimana Bu ini? Apakah selaras atau bahkan melampaui? Pegangan. Target sebetulnya kalau secara target kita itu minimal 2 medali, putra dan putri. Nah, karena para atlet kita ini sudah atlet elit, atlet yang secara kemampuan teknis sudah sangat mampu untuk bisa mendapatkan medali. Nah, tetapi ya dalam olahraga selain faktor kemampuan teknis, juga ada faktor keberuntungan pastinya. Nah jadi ya pada saat ini kita belum beruntung walaupun sebetulnya Desak Rita, atlet putri kita untuk panjat tebing secara kemampuan sudah di atas sana. Minimal harusnya dia bisa dapat perak atau perunggu. Cuma ya itu pada waktu pertandingan gitu ya. Kecepatannya mirip sekali dengan lawannya, cuma tangannya telat menepuk sementara lawannya dari bawah. Itu yang terjadi. Ya ini faktor keberuntungan.
next time kita harapkan lebih baik lagi, tentunya dengan dukungan doa dari seluruh masyarakat. Untuk sementara ini kan sebentar lagi kita masuk ke Istana Negara nih. Apa nih harapan ketika Ibu akan bertemu dengan Presiden, tentunya harapan untuk para atlet ini apa sih Bu? Ya, harapan kita bahwa prestasi panjat tebing bisa terus continue. Kita bisa menelurkan atlet-atlet baru dan mempertahankan prestasi atlet-atlet yang sekarang sudah berlaga di Olimpiade. Nah, karena 4 tahun dari sekarang Olimpiade Los Angeles itu nggak lama persiapannya. Nah, jadi kita berharap bahwa dengan dukungan pemerintah membangunkan lebih banyak lagi fasilitas-fasilitas olahraga panjat tebing, maka itu akan memungkinkan kita untuk langsung melihat potensi-potensi muda, potensi-potensi baru, atlet-atlet baru yang kemudian kita bina, kita siapkan untuk berbagai ajang internasional. Olimpiade Los Angeles ini kan sebentar lagi di tanggal 2, maksud kami di tahun 2026 itu sudah pelatihan ya? Sudah mulai pelatihan. Ini mungkin ada evaluasi tersendiri? Pastinya nanti karena banyak ya, kita tuh punya stok atlet itu banyak, punya stok atlet yang sebetulnya secara secara waktu mereka lebih kuat bahkan dari catatan waktu atlet-atlet yang kemarin ikut tanding di Olimpiade, beberapa yang dari negara lain, bukan dari negara kita ya. Tapi karena kita dibatasi kuota, kita hanya bisa mengirimkan 2 atlet putra, 2 atlet putri. Kalau kita diberikan keleluasaan 4 atlet putra dan 4 atlet putri bisa kita kirimkan. Nah, itu sebetulnya. Jadi stok kita banyak, ya kita harapkan 2028 atlet-atlet kita bisa lebih banyak lagi mengambil medali. Dan Bu, ini mungkin pemirsa pengen tahu nih, kira-kira kemarin apa sih yang menjadi kendala terbesar bagi tim Indonesia di Paris ini? Apakah cuacanya atau makanannya atau mungkin ada kendala? Enggak, kalau cuaca dan segala macam teman-teman sudah bisa menyesuaikan karena sering tanding di luar negeri. Memang kamarnya nggak ada AC, jadi kita bawa AC sendiri. Makanan ya pastinya kangen gitu, tapi saya bawakan makanan dari Indonesia waktu itu, rendang, kering, kentang dan lain sebagainya gitu ya. Pada akhirnya mereka sih sangat mudah beradaptasi karena mereka atlet sering keluar negeri juga gitu ya. Lebih banyak kendala-kendala non teknis sih sebetulnya ya. Jadi penyelenggaraan acara, lalu kemudian di Parisnya sendiri banyak macet, susah keluar masuk dari atlet village gitu-gitulah. Bukan ini. Ada satu atlet kita ada yang cedera memang kemarin gitu. Jadi itu ya. Tapi ya itulah hitungan garis tangan gitu ya. Sehingga memang tidak bisa tampil maksimal karena kesakitan yang deritanya itu sih. Bu, satu pesan atau satu ungkapan semangat bagi para atlet atau anak muda ini menjelang 17 Agustus ini apa Bu? Boleh? Iya. Kalau kamu punya mimpi, tetapkan niatmu untuk mencapai mimpimu, fokus, disiplin, dan bekerja serta berdoa. Insya Allah mimpimu akan tercapai. Oke, Bu Yani Wahid, silakan kembali menikmati langit Jakarta. Ya pemirsa, tentunya tadi ada pesan. Jika kamu punya mimpi, kamu harus disiplin dan juga fokus untuk bisa mengejar mimpi itu. Itu dari Yeni Wahid di pagi hari ini. Sudah ada pesan-pesan bijak yang dilantunkan atau yang sudah disebutkan oleh Yeni Wahid tadi. Nah, sekarang kita sudah sampai di Istana Kepresidenan Jakarta. Bisa dilihat, memang ini masih menunggu giliran untuk turun dan juga memberhentikan bis. Tetapi memang jika kita lihat situasi terkini dari Istana Kepresidenan, memang ini sudah banyak sekali yang menunggu, mau ada rekan pers dan juga beberapa pihak lainnya. Tentunya setelah ini, seperti yang dikatakan oleh Ibu Yeni Wahid dan juga Pak Anindya Bakri, ketika sampai ke Istana Presiden ini, para atlet yang meraih medali akan langsung dijamu serta juga akan langsung diberikan bonus seperti yang sudah dijanjikan, di mana medali emas dijanjikan 6 miliar dan juga medali perunggu ini ada di 1,65 miliar rupiah. Kami masih menunggu akan bisa turun dari bis ini untuk bisa langsung melihat penyambutan dari atlet yang meraih medali pada hari ini.